Bacaan pertama diambil menurut Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 31. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkannya itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membuka mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu.
kasih langit, dinyanyikan umatku. Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20, saya membacanya dengan Alkitab terjemahan yang terbaru. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, juga memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyertaan Tuhan lebih dari cukup, inilah tema khotbah pada minggu ini. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu GKI Ngagel melakukan pelayanan aksi sosial ke panti, ke rumah sakit yang khusus untuk orang-orang kusta. Jadi di situ memang dikumpulkan orang-orang kusta yang kemudian ya kita tahu bahwa mereka tidak bisa sembuh, tetapi di rumah sakit itu diupayakan bukan persoalan fisiknya, tapi bagaimana secara psikologis, secara batin mereka bisa berdamai dengan keadaan. Ada beberapa anak Tuhan di tempat itu, lalu ada seorang ibu sudah lansia, rupanya cukup lama dia ada di rumah sakit itu. Dan saya tanya, "Mbah, apakah keluarganya sering datang kunjung ke sini?" "Oh, nggak pernah, jarang sekali. Mungkin mereka takut kalau bertemu." "Kalau yang lain apakah mereka juga dikunjungi?" "Jarang, tapi ya ada yang berani, ada yang mau, tetapi sangat jarang." "Lah kalian kok mau datang ke sini?" Karena waktu itu dengan beberapa anggota gereja, beberapa teman, kita ngobrol dan kemudian doa, saya mendoakan simbah gitu. Tapi ada satu perkataan ketika ngobrol tentang kesendirian, saudara, ketika dia merasa bahwa orang-orang menjauhinya karena sakitnya itu, dan dia mengatakan, "Gak apa-apa, toh Gusti Yesus juga selalu menyertai. Toh Tuhan Yesus juga selalu menyertai." Saudara-saudara, persoalan merasa sendiri, merasa tidak ada yang dipahami, yang memahami, tidak ada yang bisa menerima, tidak ada yang bisa mengerti, saat ini menjadi persoalan banyak orang.
Karena itu kenapa sekarang ini orang terus berbicara betapa pentingnya kesehatan, bukan kesehatan tubuh kita secara fisik saja, tapi juga kesehatan kita secara mental. Ada banyak situasi di sekitar kita yang semakin menekan, yang membuat orang kemudian bisa merasa sendiri. Dan kita bisa melihat rupanya pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus dalam kitab Injil seringkali juga menyentuh mereka yang tersingkirkan. Mereka yang mungkin secara fisik memang sakit, tetapi lebih dari itu batin mereka juga, mental mereka juga down karena kondisi yang ada. Fisik tapi juga terkait bagaimana cara pandang orang terhadap hidup mereka. Kita lihat bagaimana Yesus menyapa seorang pemungut cukai. Orang yang sebenarnya sudah tidak kurang apapun, kaya raya. Tapi Tuhan tahu ada hati yang kosong, ada kesepian dalam batinnya. Karena itu Yesus menyapa, mampir di tempatnya. Kita tahu ada perempuan yang pendarahannya luar biasa bertahun-tahun. Bahkan itu sudah dianggap najis. Tidak boleh orang menyentuhnya, tidak boleh orang mendekat padanya. Yesus kemudian mengizinkan dia menyentuh dan dia sembuh. Yesus tahu pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan juga berjumpa dengan orang-orang yang secara mental pun ada banyak persoalan di dalamnya. Bacaan kita hari ini dalam kitab Injil juga demikian, saudara. Yesus sudah melakukan misinya di tengah dunia. Dia bersama-sama dengan para murid, dia menemani mereka, dan ketika dia akan kembali ke sorga, ketika Yesus memerintahkan mereka untuk pergi jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersamaan dengan perintah itu, Yesus memberikan sebuah kalimat penutup sebagai peneguhan. Ketahuilah, aku senantiasa. Artinya selalu, tidak ada bagian yang tidak ada Yesus di dalamnya. Senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara-saudara, Yesus berjanji, Yesus mengatakan itu untuk apa? Kalau kita membaca bagian-bagian kitab Injil, kalau kita juga melihat bagaimana ketakutan-ketakutan para murid, pesan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman adalah cara Tuhan Yesus juga untuk mencegah rasa sendiri para murid. Mencegah perasaan bahwa berat nih jadi murid Kristus. Berat nih mau melakukan apa yang Tuhan mau. Berat nih untuk menjadikan semua bangsa muridku. Mereka sudah punya bayangan mungkin tentang apa yang akan terjadi di depan. Dan kita tahu hidup para murid pasca kenaikan Kristus ke sorga merupakan hidup yang tak mudah. Dan karena itu Yesus memberikan sebuah landasan yang sangat kuat. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kalau bahasa sekarang mungkin Tuhan Yesus mengatakan, engkau gak akan pernah sendiri, aku bersama-sama dengan engkau. Kalau Tuhan sudah mengatakan begini, saudara, itu artinya apa bagi kita saat ini? Ini bukan lagi soal apakah hidupku disertai oleh Tuhan atau tidak. Apakah Tuhan beserta dengan aku, berjalan bersama dengan aku atau tidak? Bukan lagi soal itu, karena Tuhan Yesus sudah berkata dan kita harus percaya apa yang Yesus katakan, Dia menyertai kita. Yang menjadi PR kita yang hidup pada masa kini adalah bagaimana menjalani hidup sebagai orang yang disertai oleh Tuhan. Bagaimana pola hidup kita? Bagaimana cara kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang percaya dan berpegang pada janji Tuhan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman.
Karena itulah tema kita pada hari ini, penyertaan Tuhan lebih dari cukup. Sudah ada, melampaui dari yang kita butuhkan, tinggal bagaimana kita jalani hidup. Hal yang pertama saudara, dalam bacaan kita Tuhan mau mengajak kita apa? Mari kita punya keberanian dalam Kristus, dalam penyertaan Tuhan yang selalu lebih dari cukup itu. Mari kita punya keberanian untuk melawan rasa ragu kita. Dalam Injil dikatakan apa? Para murid ini berangkat ke Galilea, ke tempat yang sudah dijanjikan di mana mereka ada, mereka harus berada. Ketika mereka melihat Yesus, beberapa orang di antara mereka itu ragu-ragu. Tidak dijelaskan kenapa mereka ragu-ragu. Mungkin mereka ragu mau mengikut Tuhan. Mungkin mereka ragu bisakah mereka meneruskan pelayanan Kristus di tengah dunia. Mungkin mereka ragu bahwa apakah benar yang mereka lihat ini Tuhan Yesus atau bukan. Keraguan itu ada. Dan Yesus tidak kemudian menghina mereka karena mereka ragu. Dia enggak mengatakan bodoh banget kamu, kenapa kamu ragu terus, enggak. Justru ketika melihat keraguan itu, Yesus memberikan satu kalimat pengantar sebelum perintah untuk pergi menjadikan semua bangsa murid itu. Ada satu kalimat Yesus mengatakan apa? Ketahuilah aku berkuasa di sorga dan di bumi. Sebuah peneguhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya ketika kamu pergi ini bukan lagi tentang kekuatanmu, kebisaanmu, tentang dirimu. Tapi ini tentang apa? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pribadi yang punya sorga dan punya bumi. Bahwa Allah Kristus, di dalam Kristus memberikan sebuah kuasa untuk kita melakukan, pergi memberitakan Injil. Dan ini bukan karena kekuatan kita, bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Sebenarnya pengalaman ragu-ragu ini kan sebenarnya pengalaman kita semua ya Bapak Ibu. Bisa jadi di ruang ibadah ini ada yang tadi ragu berangkat ke gereja enggak ya. Nah, akhirnya ya udah berangkat aja gitu. Ada yang kemudian merasa ragu mau mengenalkan pacarnya pada orang tua, nanti sebentar ini diterima atau enggak ya. Sudah waktunya atau enggak, atau nanti malah masih cupu udah bawa pacar misalnya. Atau mau buka usaha baru. Ragu-ragu bisa enggak ya? Mau menikah, ragu-ragu benar enggak ya ini ya? Pengalaman-pengalaman yang sebenarnya pengalaman kita semua. Sudah menikahkan anak juga mungkin ragu, ini anak mantunya nanti bisa dekat sama aku apa enggak ya? Dan sekarang konteks kita sekarang, bukankah keraguan itu menjadi perlu? Bayangkan kalau Anda enggak ragu, berapa kali kita itu terima SMS selamat Anda mendapatkan bonus dari ini sebesar 50 juta lah, 75 juta. Lalu kalau Anda enggak ragu, Anda klik-klik saja, jawab-jawab ya saja. Sudah berapa rekening yang bolong gara-gara gak ragu-ragu gitu ya. Mesti kita perlu ada ragu-ragu. Saya ingat ada satu jemaat juga yang kemudian nanya, Bu, Ibu ganti nomor gak? Bu, Ibu beneran jualan emas gak? Ini ada yang nawarin, saya pendeta Florida jualan emas. Lalu saya jawab, emas saya cuman masih git, gak ada emas yang lain. Ya karena ragu, tapi kan gak apa-apa, itu menyelamatkan gitu kan. Daripada bilang ya karena percaya ini pendeta, lalu ditransfer, kan saya gak bisa ganti uangnya gitu. Keraguan menjadi perlu, tetapi kita juga perlu hati-hati. Ada bagian yang jangan sampai semua hidup kita ini penuh dengan keraguan. Apakah aku bisa? Kita ragu terus. Akhirnya kita gak maju-maju saudara.
Apakah aku ini dikasihi? Kita terus ragu akan kasih. Coba tanya, berapa kali pasangan Anda mungkin tanya, kamu sayang aku beneran gak sih? Udah menikah 10 tahun kamu sayang aku, 20 tahun sayang aku, tanya terus gitu. Kadang-kadang memang bukan ragu sih, iseng aja gitu. Iseng nanya, ragu gitu ya. Tetapi kan ada hal yang jangan sampai keraguan itu bablas gitu. Ragu bahwa kita bisa, kita dikasihi. Ragu bahwa apakah kita ini Tuhan sayang, apakah Tuhan benar-benar mengampuni aku atau tidak. Kalau kita terus memelihara keraguan itu saudara, nanti bablasnya apa? Kita ragu akan penyertaan Tuhan. Dan begitu kita ragu akan penyertaan Tuhan, disitulah kita akan melihat bahwa sepertinya Tuhan tidak ada di tengah dunia ini. Semua cara pandang kita menjadi buruk akan hidup ini. Karena itu ketika Tuhan mengatakan, aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Betapa pentingnya kita percaya perkataan Tuhan ini. Bahwa kita berjalan bersama Tuhan pasti akan lebih baik ketimbang kita berjalan dengan cara kita sendiri. Dan yang indah dari Tuhan apa saudara? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan, Tuhan itu akan selalu membuat keadaan kita, hidup kita ini lebih baik daripada saat kita memulai. Mungkin kita mulai dengan terseok-seok sekali. Mungkin kita mau melangkah sesuatu hal yang baru, mengambil keputusan yang besar dalam hidup kita. Betapa penuh dengan ketakutan, tapi karena iman kita teguh, kita ambil keputusan itu bersama dengan Tuhan. Kelihatannya tak mudah, tapi percayalah. Kita yakin Tuhan menyertai dan Tuhan akan buat lebih baik dari awalnya. Karena itu penting untuk kita berharap, menaruh harapan kita, terus berharap. Saya ingat pada waktu kampanye Presiden Barack Obama gitu ya, ada satu buku yang dia keluarkan tulisannya tentang Audacity of Hope. Buku itu sebenarnya untuk melawan apa? Melawan cara pandang orang yang mempertanyakan keberanian dia untuk maju sebagai calon presiden Amerika pada saat itu. Ada banyak yang menantang, ada banyak yang nyinyir juga, ada banyak yang kemudian menghina dari segi rasnya. Untuk apa orang kulit hitam berani-beraninya orang kulit hitam maju, mau buat apa untuk Amerika gitu ya. Banyak sekali. Tapi dia menjawab itu dengan tulisan, dengan pengalaman hidupnya, dengan didikan ayahnya, dan banyak hal yang menginspirasi. Lalu dia berbicara tentang arti harapan. Betapa pentingnya punya harapan. Harapan dalam menghadapi kesulitan. Harapan dalam menghadapi ketidakpastian. Berani berharap bahwa itulah anugerah terbesar yang Tuhan berikan selama kita hidup di tengah dunia ini. Tuhan memberikan kehidupan dan keselamatan pada kita, saudara. Tetapi berani berharap itu juga untuk sesuatu yang tidak pasti, untuk sesuatu yang belum kita lihat. Ketika kita menaruh harapan kita, itu juga anugerah dari Tuhan. Percaya pada hal-hal yang tak terlihat dan keyakinan bahwa akan ada hari-hari yang lebih baik di masa depan. Dan keberanian untuk berharap itulah kan yang menghantarkan dia untuk juga kemudian terpilih menjadi presiden Amerika pada waktu itu. Kita perlu berani menghadapi keraguan kita. Karena apa? Harapan kita bukan pada kekuatan kita, tapi pada kekuatan Tuhan. Dan dalam konteks sekarang ini saudara, kabaran Injil yang paling berbunyi itu adalah memberitakan pengharapan. Itu yang paling dibutuhkan.
Ada banyak orang yang sudah putus harapan. Ada banyak orang yang sudah menganggap bahwa hidup mereka selesai. Tidak ada lagi masa depan. Kita orang-orang percaya ini yang Tuhan pakai, beritakan pengharapan itu. Jangan kita yang ikut-ikut mematikan harapan orang. Beritakan Injil, beritakan kabar pengharapan itu. Supaya apa? Supaya orang melihat, oh ya, harapan sungguh ada. Seperti kata Amsal, dan masa depan tidak akan pernah hilang. Berani lawan keraguanmu, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang senantiasa menyertai. Hal yang kedua juga Tuhan mau mengingatkan kita supaya apa? Kita menerima bahwa kebaikan Allah ada yang terlihat oleh mata, tapi juga ada yang tersembunyi. Dalam kitab Kejadian di bacaan kita di kitab Kejadian 1 itu kan Allah menciptakan terang, lalu Allah melihat. Lihat bahasanya, Allah melihat baik. Bahkan dalam kitab Kejadian 1 kalau baca seterusnya, setiap selesai mencipta, Allah selalu melihat segalanya baik. Artinya apa? Dalam kacamata Allah segala sesuatu itu, apa yang diciptakan, apa yang diizinkan terjadi itu baik. Dan maukah kita menerima bahwa Allah bekerja bagi kita, Allah melakukan dan melihat sesuatu yang baik. Mungkin kita bertanya, apa definisi baik? Hidupku sekarang hancur-hancuran. Sejak COVID, sejak pandemi, usahaku tidak sama lagi dengan dulu. Sekarang malah lebih sepi mungkin. Kita mungkin mengatakan apa yang baik? Saya justru dikatakan sakit kanker mungkin. Apa yang baik? Pasangan saya diambil oleh Tuhan. Apa yang baik? Saya dibiarkan sendiri oleh pasangan pergi, nggak kembali-kembali, nggak tahu kemana. Apa yang baik? Kita mungkin melihat segala sesuatu, kita urut semuanya, kok nggak ada yang baik? Bagaimana mau bisa bilang Allah melihat yang baik? Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan dan kita lihat secara keseluruhan, kebaikan Allah itu ada yang terlihat oleh mata kita. Dan seringkali itu yang kemudian kita lihat apa? Lewat kehidupan kita yang diberkati, lewat doa kita yang terjawab, lewat apa yang kita butuhkan bisa terpenuhi, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang, bagaimana kita meneruskan berkat dari Tuhan kepada orang lain, semua yang terlihat oleh mata kita. Tapi ada juga yang tersembunyi, yang seringkali ini mungkin yang tak kita inginkan. Bisa jadi itu mungkin penderitaan, bisa jadi itu mungkin kerugian, bisa jadi itu mungkin persoalan yang saat ini kita hadapi. Mau nggak kita percaya bahwa di mata Allah ini semua baik? Jadi ini bukan persoalan Allah apakah baik atau tidak. Tapi memang ini persoalan ada pada diri kita yang memang kita ini tidak bisa melihat secara utuh segala sesuatunya. Dan karena itu untuk bisa melihat kebaikan Allah tidak hanya mata fisik kita saja, tapi perlu mata iman kita juga untuk bisa melihat dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini bukan Allah yang tidak baik pada kita Bapak Ibu karena kita mengalami pergumulan. Tapi ini karena memang kita tidak bisa melihat secara utuh segala sesuatu. Kita perlu mata iman yang terus tajam bisa melihat. Dan kita perlu membiarkan Allah yang mampu melihat yang tersembunyi itu untuk mengubah pandangan kita. Sehingga kita percaya pada apa yang belum terlihat itu tetap ada dalam kedaulatan Allah. Dan kalau kita sudah percaya, hidup kita nggak akan sama lagi saudara. Hidup kita kan sudah beda. Kalau yang sebelumnya ketika kita tidak memahami, kita nggak bisa melihat kebaikan Allah, kita akhirnya apa? Kita maksimalkan ketakutan kita,
lalu kita meminimalkan peran Allah. Tapi begitu kita meletakkan hidup kita pada kedaulatan Allah, kita akan berubah. Kita maksimalkan saja peran Allah dalam hidup kita dan kita perlahan-lahan dan harus cepat mengecilkan ketakutan kita dalam hidup ini. Dan yang terakhir yang Tuhan mau adalah mari kita hidup sebagai sebuah persekutuan. Minggu ini saudara kita sebut juga sebagai Minggu Trinitas dalam tradisi gereja. Minggu setelah Pentakosta disebut dengan Minggu Trinitas. Trinitas itu sebuah fakta, bukan rekayasa teologi. Memang sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Ada bagian-bagian yang memang misteri ilahi. Tetapi bukan berarti tidak ada dalam Alkitab. Bukankah tadi kitab Kejadian yang kita baca, Allah mengatakan apa? Baiklah kita. Itu kan berarti apa? Jamak. Lalu ketika Yesus kemudian memerintahkan untuk baptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu dalam kitab Korintus ketika memberikan salam juga disebut tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya itu sesuatu yang ada. Bagaimana kita menjelaskan pola Allah Trinitas ini? Mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu apa? Dia menjelaskan tentang siapa Yesus. Kita ingat peristiwa Tuhan Yesus dibaptis. Pada saat itu apa? Ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus menjelaskan tentang siapa Yesus. Dalam pelayanan Yesus, Tuhan Yesus melakukan apa? Dia menjelaskan siapa Allah. Ketika murid mengatakan, tunjukkanlah kepada kami Allah. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sudah sekian lama kamu bersama dengan aku. Masa kamu masih mau minta? Kamu melihat aku, kamu melihat Allah. Yesus menjelaskan. Ada persekutuan yang erat. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ini. Mereka Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ini saling menjelaskan. Tidak beradu dalam keunggulan siapa yang lebih hebat, enggak. Tetapi saling menjelaskan. Hidup dalam persekutuan orang percaya, kita juga harus demikian. Kita mengaku penyertaan Tuhan lebih dari cukup, harus menjadikan kita orang-orang yang punya hati yang luas. Tidak beradu dalam keunggulan yang kemudian menghancurkan yang lain. Tapi saling mengakui, saling menjelaskan. Kenapa ada banyak orang yang mengalami gangguan mental saat ini, saudara? Karena apa? Di luar sana kan persaingan ketat luar biasa. Tuntutan harus lebih unggul daripada yang lain. Tekanan demi tekanan yang muncul. Kita sebagai persekutuan ini harus memberi ruang untuk harapan. Kita yang sebagai persekutuan ini, sebagai orang percaya ini harus memberi ruang untuk saling menjelaskan, bukan saling menjatuhkan, apalagi menghakimi. Kita harus bisa saling berbagi ruang, termasuk berbagi ruang dengan mereka yang mungkin letih menjalani hidup. Orang tua dan anak tidak perlu saling menuding atau menyalahkan. Suami istri juga gak perlu saling menuding, saling menyalahkan. Kita sudah ada dalam sebuah persekutuan, biarlah kita saling memberi ruang dan saling menjelaskan satu dengan yang lain. Kalau sudah demikian kan kita bisa mengerti apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kita masuk di pertengahan tahun. Saya tahu ada banyak orang tua yang bergumul, anak akan sekolah, biaya sekolah lagi, banyak hal di bulan ini, bulan depan yang mungkin membutuhkan biaya yang begitu banyak. Bapak Ibu, mari kita pegang pada perkataan Tuhan. Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan akan mencukupkan, penyertaan Tuhan lebih dari cukup. Kita hanya perlu melawan keraguan kita, berani melawan keraguan kita.
Beri ruang yang Allah, lakukan peran Allah lebih maksimal. Kecilkan ruang ketakutanmu. Dan biarlah kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja seluas-luasnya, membuka jalan, dan kita akan melihat betapa penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nyata sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita saat teduh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk terus mengingat penyertaan Tuhan lebih dari cukup. Kami pasti sanggup melewati segala sesuatu. Buka mata iman kami ya Tuhan, supaya kami belajar juga untuk percaya, yakin akan ada hari-hari baik yang Tuhan siapkan bagi kami di masa depan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk karya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang tak henti-hentinya menyertai kami dari waktu ke waktu. Amin.